wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridya Putri Gunawan Siregar dengan BP 1911213027 dari Peminatan Kesehatan Reproduksi, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai permasalahan psikologi pada lansia. Dan saat ini sudah bersama saya Nadia yang mempunyai anggota keluarga seorang lansia. Betul kan, Nat? Iya. Kalau boleh tahu, anggota keluarga Nadia yang lansia ini tuh siapanya Nadia? Nenek Nadia. Nenek. Iya. Nenek dari keluarga mama atau keluarga papa? Dari keluarga mama. Dari keluarga mama. Oke. Kalau aku boleh tahu juga umur nenek Nadia tuh berapa ya, Nat? Umur nenek ya, kira-kira udah 83 tahunan. Oh, berarti masih sehat ya, Nat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku mau menjelaskan dulu nih, Nat, apa sih itu lansia dan kenapa psikologi lansia itu penting. Jadi lansia itu adalah seseorang yang dia itu udah memasuki umur 60 tahun ke atas, Nat, dan tentunya sudah mengalami penurunan baik dari segi fisik, psikologinya, jiwanya maupun sosialnya. Untuk nenek Nadia sendiri nih, menurut Nadia sebagai orang terdekat, bisa kita bilang sebagai orang terdekat dari nenek Nadia, apa sih dari yang Nadia lihat permasalahan yang dialami oleh nenek Nadia, terutama permasalahan psikologis yang dialami oleh nenek Nadia? Kalau dari permasalahan psikologis ya, yang dari aku lihat itu nenek aku tuh masalahnya tuh di gangguan tidur. Nah, kadang-kadang di siang hari udah tidur tuh di zuhur, nanti di maghrib juga tidur lagi. Nah, selain itu suka pelupa sih orangnya, pelupa. Kadang-kadang letakin barang lupa, baru sebentar letakin barang udah lupa aja. Kadang-kadang nama cucu juga lupa gitu. Dan juga sensitif juga sih orangnya, udah tua. Nah ya, betul kali, yang seperti permasalahan yang dia sebutkan tadi itu merupakan gangguan psikologis nih, Nat, yang sering dirasakan oleh lansia. Seperti yang dia bilang tadi, ada gangguan tidur, depresi, sensitif, dan ada juga seperti demensia, itu juga sering dirasakan oleh lansia itu. Nah, jadi gangguan tidur seperti yang Nadia bilang tadi, contohnya misalkan siang hari itu mengantuk, memang seperti kita lihat kan memang banyak tuh lansia-lansia yang kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh suatu, misalnya terutama pada lansia, misalnya gangguan tidur gitu. Padahal gangguan tidur ini jika kita biarkan itu bisa berdampak ke fisik pada lansia ini juga, seperti depresi, pelupa seperti yang Nadia bilang tadi, dan juga sensitif atau juga bisa disorientasi pada lansia ini. Kenapa? Untuk penyebabnya sendiri ada beberapa hal yang memang bisa menyebabkan gangguan tidur pada lansia ini. Yang pertama itu adalah melemahnya ritme sirkadian. Ritme sirkadian ini tuh adalah jam biologis yang dimiliki oleh tubuh. Nah, jadi ritme sirkadian yang melemah ini bisa membuat hormon melatonin di dalam tubuh itu juga berkurang, terutama pada malam hari. Hormon melatonin ini tuh adalah hormon yang mengatur siklus dan bangun dan tidur. Nah, jadi dengan melemahnya ritme sirkadian ini juga bisa menyebabkan gangguan tidur pada lansia. Nah, penyebab yang keduanya itu bisa mengalami berbagai masalah kesehatan lainnya. Contohnya yang pertama itu misalnya depresi. Jadi depresi ini bisa juga menyebabkan gangguan tidur pada lansia. Nah, permasalahan kesehatan lainnya yang juga bisa menyebabkan gangguan tidur pada lansia itu yang ada namanya restless leg syndrome atau sindrom kaki gelisah, yang menyebabkan dorongan yang tertahankan dan tidak nyaman pada lansia ini, terutama mungkin pada malam hari. Dan lanjut untuk permasalahan kesehatan lainnya yang bisa menyebabkan gangguan tidur pada lansia ini adalah sleep apnea. Jadi seperti kita tahu kan, lansia ini tuh sering ya terbangun pada malam hari. Salah satu penyebabnya itu bisa karena gangguan pernapasan atau yang disebut dengan sleep apnea ini. Jadi gangguan pernapasan ini membuat napas lansia itu terhenti selama beberapa detik selama tidur. Jadi dia sering terbangun pada malam hari. Dan penyebab lain yang bisa mengakibatkan adanya gangguan tidur pada lansia ini itu adalah mengalami efek-efek dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh lansia. Oh, jadi gitu ya penyebab dari masalah-masalah dari lansia itu sendiri. Iya, betul sekali. Nah, tentang yang pola tidur tadi ya. Nah, sebenarnya untuk cara untuk mengatasi pola tidur yang tidak baik itu bagi lansia itu seperti apa sih, Put? Jadi yang bisa dilakukan
kan, sebelumnya yang pertama itu kita cari tahu dulu apa sih penyebabnya. Tadi kan sudah aku jelaskan tuh banyak penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan gangguan tidur pada lansia. Nah, mungkin kita sebagai anggota keluarga gitu ya, bisa tuh kita identifikasi kira-kira apa sih yang menyebabkan lansia ini itu mengalami gangguan tidur atau yang menyebabkan pola tidur lansia ini tidak baik. Nah, setelah itu yang kedua caranya itu juga bisa dengan konsultasikan ke dokter pastinya. Nah, karena lansia ini ya juga sudah tua gitu ya, mungkin ingatan atau ya apanya sudah menurun gitu kan, kita juga bisa menemani sebagai keluarga lansia itu untuk mengkonsultasikan ke dokter terkait gangguan tidurnya, dan bisa menjelaskan menurut kita tuh apa sih penyebab dari lansia ini mengalami gangguan tidur. Dan yang ketiga itu bisa yang bisa diaplikasikan oleh lansia langsung itu bisa dengan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan yang bisa memperbaiki pola tidur pada lansia. Contohnya itu apa sih? Yang pertama pastinya olahraga gitu ya, karena lansia ini tuh pasti sudah mengalami penurunan fisik, tentunya tidak bisa melakukan olahraga yang berat, jadi olahraga ringan gitu. Contohnya juga misalnya lansia ini juga bisa berkebun gitu di depan rumah atau jalan-jalan di halaman rumah, itu juga termasuk olahraga dan bisa memperbaiki pola tidur lansia ini. Yang kedua, lansia ini tuh juga bisa melakukan teknik relaksasi atau meditasi sebelum tidur. Contohnya itu bisa mengatur pernapasan sebelum tidur, atau bisa menghindari dari aktivitas-aktivitas yang bisa mengganggu pola tidur. Contohnya itu menonton TV, karena lansia ini apalagi nenek itu sering sekali menonton sinetron tengah malam gitu kan, itu juga bisa dihindari. Nah, selanjutnya itu kita bisa nih membiasakan atau mengusahakan supaya lansia ini itu untuk bangun tidur dan tidur itu pada waktu yang sama setiap harinya. Nah, selanjutnya itu bisa dengan menciptakan suasana tidur yang nyaman bagi lansia ini. Bisa juga dengan misalkan dengan aroma terapi yang bisa membuat lansia ini tuh lebih nyaman untuk tidur. Selain itu juga harus didukung juga dengan pemenuhan nutrisi yang baik untuk lansia ini. Dan yang terakhir juga yang bisa dilakukan lansia ini, mungkin untuk lansia laki-laki itu juga bisa menghindari rokok atau minum kopi dan minum alkohol yang bisa menyebabkan gangguan tidur pada lansia. Jadi itu mungkin yang bisa hal-hal aplikatif yang bisa dilakukan lansia untuk terhindar nih dari gangguan tidur atau mengurangi efek dari gangguan tidur tersebut. Nah, dari keluarga sendiri nih seperti Nadia atau orang-orang terdekat dari lansia itu juga bisa nih melakukan beberapa hal yang bisa mencegah lansia mengalami gangguan tidur ataupun mengalami permasalahan psikologis yang lainnya. Yang pertama itu pastinya adalah meluangkan waktu untuk lansia, karena seperti yang kita tahu lansia itu karena udah tua gitu, jadi dia lebih perasa atau lebih sensitif gitu. Jadi kalau kita meluangkan waktu bercerita, mendengarkan cerita dari lansia itu merasa dia itu tidak kesepian atau tidak sendiri. Yang kedua, seperti yang tadi juga, itu memberikan bisa dibilang perhatian lebih kepada lansia itu. Selanjutnya yang bisa dilakukan itu adalah kita juga sebagai keluarga juga harus memahami lansia ini gitu. Kita bisa dengan berusaha meningkatkan kepercayaan diri lansia ini. Dan yang terakhir itu jika kita merasa lansia ini tuh mengalami gejala-gejala gangguan atau permasalahan psikologis lansia, itu kita bisa mengkonsultasikan kepada ahli, karena kadang lansia ini tuh kurang peka gitu akan gejala-gejala yang dirasakannya. Jadi dari keluarganya lah atau dari orang-orang terdekatnya yang harus aware lagi dari permasalahan atau gejala-gejala psikologis yang dirasakan oleh lansia ini. Oh iya, makasih banyak ya Put. Mungkin Ya. dari penjelasan atau edukasimu tuh mungkin aku bakal dari aku sama keluarga aku akan menerapkan itu ke lansia atau ke nenek sama aku. Ya, betul sekali Nak. Jadi memang gangguan psikologis pada lansia atau permasalahan psikologis lansia ini memang harus sangat-sangat kita perhatikan karena bisa berdampak ke berbagai hal. Baiklah, sekian edukasi mengenai permasalahan psikologis pada lansia bersama Nadia, mengenai khususnya tadi itu mengenai gangguan tidur yang dirasakan oleh nenek Nadia. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.